membaca itu udah nggak relevan lagi loh. Apalagi membaca buku. Buat apa? Ini kan zaman digital ya. Tapi sekarang saya mau tanya teman-teman, ada nggak teman-teman di sini yang suka atau hobi membaca gitu, membaca buku lah gitu ya? Pernah nggak teman-teman melihat bule, misalnya ketemu di Bali atau di tempat lain gitu ya, di tempat umum ya, seperti di tepi kolam atau di kafe atau di pantai, itu mereka megang buku, baca buku, asik banget gitu membaca buku. Atau teman-teman pernah melihat nggak di YouTube mungkin atau di televisi, ada orang Jepang ya, pemandangan orang-orang Jepang di MRT, di dalam MRT atau di dalam kereta, itu mereka megang buku terus baca, asik banget gitu, tenggelam dalam bacaan mereka, tenggelam bersama buku mereka gitu. Saya melihat pemandangan seperti itu, ada bule, apalagi sekarang ya di zaman digital ini, masih megang buku, orang Jepang masih megang buku, asik membaca, tenggelam dalam bacaan mereka. Buat saya itu sesuatu sekali gitu, sesuatu banget, keren aja gitu loh ya. Dan kebetulan saya juga punya hobi membaca sih, terutama membaca buku. Hobi saya itu muncul atau mulai itu semenjak di bangku SMA dulu. Kebetulan SMA saya kan berasrama, dan kebetulan juga budaya membaca di sekolah dan di asrama saya itu sangat kental, jadi ketularan deh gitu. Nah, dua buku pertama yang saya baca yang membuat saya jatuh cinta terhadap hobi membaca itu dua buku karya sastrawan J.B. Wangunwijaya, bernama atau berjudul Burung-burung Rantau dan Burung-burung Manyar. Nah, ini bukunya dulu. Nah, ini buku Burung-burung Manyar, dan satu lagi buku Burung-burung Rantau. Nah, dua buku ini yang membuat saya jatuh cinta sampai sekarang untuk terus membaca buku gitu ya. Nah, Burung-burung Manyar ini sendiri udah saya baca 5 kali berulang-ulang. Bayangkan tuh, saking sukanya gitu ya dengan buku ini, favorit lah ya. Itu 5 kali. Kalau buku yang ini, itu Burung-burung Manyar, itu saya sudah baca 2 kali. Ya, bagus ya. Nah, saya rekomendasikan dua buku ini teman-teman baca deh gitu ya. Untuk Burung-burung Manyar nanti saya akan bahas tersendiri di video berikut ya. Kita akan bahas isi buku Burung-burung Rantau ini ya. Saat ini saya sedang baca satu buah buku ya, satu buku tebal, setebal 600 halaman, karya dari Jared Diamond ya. Buku lama berjudul Guns, Germs and Steel ya. Bedil, Kuman, dan Baja. Nah, bukunya tebal ya teman-teman, 600 halaman. Terjemahan sih bahasa Indonesia. Mumpung ada bahasa Indonesia, ya kita baca aja bahasa Indonesia gitu ya. Nah, saya baru membaca setengah buku lah. Baru sampai halaman 442 ya. Ini buku yang lagi saya baca. Nah, buku ini menarik ya, karena melengkapi 3 buku yang baru selesai saya baca, karya Yuval Noah Harari ya. Apa buku itu? Nanti saya tunjukin. Homo Deus, Sapiens, dan 21 lessons atau 21 lessons dari Yuval Noah Harari. Nah, 3 buku ini baru selesai saya baca, terjemahannya versi Indonesia. Kemudian saya dapat buku ini, jadi kayak melengkapi gitu loh ya, di otak saya, di pikiran saya itu kayak klop gitu loh ya, antara 3 buku tadi dari Yuval Noah Harari, kemudian saya lanjut ke buku ini. Jadi
puzzle di kepala saya. Oh begitu ya pengetahuan dari 3 buku sebelumnya dilengkapi dengan membaca buku ini. Nah, boleh tuh teman-teman saya rekomendasikan 3 buku dari Yuval Noah Harari dan 1 buku ini dari Jared Diamond. Ya, Guns, Germs, and Steel. Bedil, Kuman, dan Baja. Ada versi Indonesianya. Jadi buat kita yang nggak terlalu pandai bahasa Inggris, ya bisa membaca buku yang versi Indonesia ini. Ya teman-teman. Setelah selesai membaca buku dari Jared Diamond berjudul Guns, Germs, and Steel ini, saya masih punya buku antrian yang menunggu saya baca berikutnya. Jadi sebelum buku itu selesai, saya harus sudah membeli dulu buku-buku selanjutnya yang harus saya baca. Buku-buku lama memang saya tunjukin ya teman-teman. Buku dari Yuval Noah Harari juga berjudul Money. Kemudian buku pengantar ekonomi mikro ya. Kemudian buku The World Until Yesterday, Jared Diamond juga. Buku The Selfish Gene ya. Ada juga buku Bisnis Internasional ya. Kemudian satu lagi yang keenam, buku Collapse dari Jared Diamond juga ya. Sebetulnya di era digital ini membaca itu tidak melulu bersumber dari buku-buku seperti yang ada di samping saya nih teman-teman. Kan kita tahu di era digital itu kita punya sumber lebih variatif ya. Ada versi digitalnya bacaan-bacaan itu, ada e-book ya kan. Kemudian ada artikel-artikel, jurnal-jurnal yang sudah digitalisasi ya. Jadi kita bisa mencarinya di web atau di dunia maya, berlimpah sekali. Jadi dimanapun kapanpun kalau kita butuh sumber bacaan digital itu udah gampang, tinggal butuh smartphone atau tablet, kita buka ya kita bisa membaca gitu loh ya. Tapi apapun sumber bacaannya, menurut saya membaca itu masih relevan. Membaca itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah perspektif kita. Itu menurut saya manfaat yang paling positif dari membaca. Jadi kita menjadi orang yang lebih bijaksana ya. Kemudian di akhir kata saya mau menyampaikan istilah lama ya, pepatah lama, ungkapan lama. Membaca itu membuka jendela dunia. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Salam.